Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam didukung oleh Selamat sore, Saudara. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri, pihak Wakil Gubernur Bangka Belitung rencananya akan menyatakan keberatan dan mempertanyakan keabsahan penetapan status tersangka. Lalu muncul pertanyaan tentang integritas penyelenggara pemilu terkait dengan validitas dokumen pencalonan hingga konsekuensi hukum dan politik di masa depan. Sementara itu dari Depok, Jawa Barat, Saudara, polisi menangkap pelaku peneror bom terhadap 10 sekolah yang ternyata motifnya karena sakit hati. Apa alasan pelaku memilih ancaman bom dalam aksinya itu? Informasi ini dan lebih banyak lagi kami bawakan untuk Anda. Hari ini tepat 6 hari lagi menuju tahun baru 2026. Saya Tifal Solesa. Dan saya Audrey Chandra sudah siap menemani Anda di Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kami bawa Anda ke informasi kriminal terlebih dahulu, Saudara. Jasad seorang perempuan ditemukan dalam gorong-gorong di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Setelah diperiksa, jasad perempuan tersebut merupakan seorang mahasiswi. Nah, penemuan mayat di lampu merah Sungai Andai. Lampu merah Sungai Andai. Sejumlah warga menemukan jasad mahasiswi itu di gorong-gorong sekitar lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam pada Rabu dini hari. Warga sempat mengira jasad mahasiswi itu adalah boneka sebelum akhirnya warga memanggil polisi. Dari identifikasi polisi, jasad perempuan itu adalah seorang mahasiswi dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Setelah ada mayat dan penemuan masa arit mengambil banyu di selokan. Jadi kami ini buka tutup, sekalinya ada betis, Pak. Kata saya itu boneka, Pak. Kira boneka. Nah, lalu kejar kawan saya, oh bukan manusia katanya. Jangan, nunggu polisi dulu katanya. Kabid Propam Polda Kalimantan Selatan mengungkap pelaku pembunuhan mahasiswi itu adalah polisi berinisial MS yang bertugas di Polresta Banjarbaru. Motif pembunuhan diduga karena asmara, mengingat korban mengancam akan membongkar hubungan gelap mereka kepada calon istri pelaku. Oknum polisi itu terancam hukuman 9 tahun penjara atas dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Pelaku juga melanggar kode etik dan terancam diberhentikan dengan tidak hormat. Ini merupakan satu pelanggaran berat, sehingga Propam bisa mengambil langkah-langkah pelaksanaan prosesnya ini secara cepat, walaupun dalam proses pidananya masih berjalan. Hari Senin akan kami sidangkan secara terbuka yang akan dilaksanakan di Polresta. Saudara, pelaku peneror bom 10 sekolah di Kota Depok ditangkap polisi. Pelaku adalah seorang mahasiswa yang melakukan aksi teror karena sakit hati ditolak menikah oleh sang pacar. Dari hasil penelusuran melalui digital dan juga pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menangkap seorang pria yang berstatus mahasiswa. Hasil penyelidikan, motif dibalik aksi teror tersebut adalah rasa sakit hati pelaku terhadap korban karena lamarannya untuk menikah ditolak keluarga korban. Pelaku kemudian membuat email atas nama kekasihnya dan mengirimkan teror ke 10 sekolah di Kota Depok. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel yang digunakan pelaku untuk mengancam korbannya. Setelah itu kita dalam rangkaian penyidikan tersebut mengungkap bahwa kita meyakini pelaku penteror tersebut adalah saudara H. Dari penyelidikan ataupun penyidikan yang kita dapati handset atau device yang ada di rumah bersangkutan sering melakukan teror kepada ataupun pengancaman bukan hanya ke
ke yang bersangkutan atau saudari kami bersangkutan, tapi sampai juga kita mendapatkan bukti bahwa menteror ke kampus tempat saudari Kamila berkuliah, ya. Kemudian banyak juga order fiktif ataupun makanan fiktif yang dikirimkan ke rumahnya, padahal yang bersangkutan ataupun keluarganya tidak ada memesan. Sebelumnya pada 23 Desember 2025 ada 10 sekolah di Kota Depok yang mendapatkan ancaman teror bom melalui surat elektronik secara berantai. Tim Gegana Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat langsung dikerahkan melakukan penyisiran di seluruh bagian sekolah dan tidak menemukan satupun barang yang dicurigai sebagai bahan peledak. Lalu bagaimana kemudian polisi bisa menetapkan seorang mahasiswa menjadi tersangka dalam kasus teror bom di 10 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat ini? Kami telah terhubung saat ini dengan AKP Made Budi, Kasih Humas Polres Metro Depok. Pak Made dengan Tifa di sini, selamat sore Pak. Selamat sore. Ini kan pelaku atas alasan kecewa lamaran ditolak keluarga mantan kekasihnya. Tapi kenapa kemudian aksi teror dilakukan kepada 10 sekolah? Apa korelasinya Pak yang ditemukan polisi? Ya, tentunya berdasarkan penyidikan yang secara berkala kepada saudari Kamila, bahwa memang kita tanyakan dan kita interogasi, kemudian mengerucut berdasarkan keterangan tersebut, mengerucut satu nama, yaitu saudara H. Saudara H, di mana adalah saudara H tersebut adalah mantan pacar dari saudari Kamila. Kemudian setelah dilakukan penyidikan dan diketahui bahwa memang benar, dan kita merasa pasti bahwa memang saudara Hilmi yang telah membuat teror yang mengatasnamakan saudari Kamila tersebut. Oke, tapi kenapa kemudian aksi teror dilakukan ke 10 sekolah, sementara dasar dia membuat teror karena ini kan saya bisa bahasakan ini urusan pribadi antara dia dengan mantan kekasihnya? Ya, tentu saja ini merupakan satu pertanyaan besar dari masyarakat, bahwa memang penyidik terus melakukan penyidikan terhadap pelaku, karena memang sebelumnya teror yang dia berikan melalui email kepada sekolah tersebut, memang pelaku sudah merasa kecewa dan kesal terhadap perlakuan dari mantan kekasihnya, karena memang sudah ditolak untuk menikah. Dan kenapa bisa disebutkan bahwa memang teror dilakukan atau disampaikan kepada ke-10 SMA, karena memang itu merupakan suatu kekesalan yang puncak dari kekesalan, dan ide tersebut memang langsung terbersit dari pikiran si pelaku untuk membuat ancaman yang besar seperti itu. Penegasannya berarti pelaku ini memilih 10 sekolah tempat yang melakukan teror itu secara acak tanpa perencanaan, atau jangan-jangan sudah ada perencanaan sejak lama untuk menargetkan 10 sekolah itu, Pak Made? Ya, diketahui pelaku merupakan mantan dari salah satu sekolah di antara 10 sekolah SMA tersebut, dan dia mencari 10 nama dari sekolah tersebut adalah melalui aplikasi AI atau chat GPT. Dengan secara sembarang, secara acak, dia mencoba untuk mengetik 10 SMA di Kota Depok, dan terbitlah nama-nama sekolah tersebut gitu. Kalau kemudian motif pelaku karena sakit hati, lamaran ditolak dari keluarga mantan kekasihnya, muncul pertanyaan barunya begini Pak Made, apakah pelaku ini juga pernah melakukan ancaman juga kepada keluarga mantan kekasihnya? Ya, untuk ancaman serupa kepada keluarga mantan kekasih itu tidak kami dapatkan, namun secara pasti dia sudah melakukan ancaman terhadap kampus di mana
mantan kekasihnya tersebut berkuliah. Karena memang dari sejak tahun 2022 mereka berpacaran, dan sepanjang itulah ada beberapa kali mereka bersetegang ataupun berselisih paham, sehingga beberapa kali juga pelaku memberikan ancaman secara melalui online, yaitu memesan Gojek ataupun GoFood, yang dimana mantan kekasih tersebut tidak merasa memesan. Mantan kekasih H ini pernah mengadu juga ke polisi, Pak? Iya, pernah sekali dan sudah ditangani oleh penyidik Polda Metro dengan tersangka saudara Hilmi tersebut. Ya. Oke. Konteksnya saat itu diadukan oleh mantan kekasihnya itu dalam hal apa, Pak? Ya, dalam hal penipuan, maksudnya dalam hal dia tidak pernah memesan barang secara online, kemudian dia terus-terusan dikirimi makanan oleh pelaku, dan untuk itu mantan kekasih tersebut membuat pengaduan secara resmi ke penyidik Polda Metro Jaya. Dan si H sudah dijatuhi hukuman untuk dugaan penipuan itu, Pak? Ya, untuk saat ini masih kami cari informasi, kami dalami bahwa memang sampai sejauh mana proses penyidikan tersebut berlangsung. Baik, Pak Made, terima kasih banyak sudah mau berbagi informasi untuk kami kali ini. Sehat selalu ya Pak, selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Bergeser ke informasi berikutnya, bertahun-tahun hidup terisolasi saudara tanpa sekolah dan tanpa adanya layanan kesehatan yang layak, warga Kampung Omon, Distrik Gresik Selatan, Kabupaten Jayapura menyuarakan keresahan dan kebutuhan mereka untuk mendapatkan layanan dasar pemerintah, agar anak-anak mereka yang tidak pernah mendapatkan pendidikan formal bisa mendapatkan haknya untuk belajar. Bisa, Bapak. Di balik rimbunnya hutan lebat Distrik Gresik Selatan, Kabupaten Jayapura, tersembunyi sebuah kampung bernama Omon. Kampung ini bukan berada di puncak gunung atau pulau terluar Papua, tapi justru relatif dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Jayapura. Namun ironisnya, Kampung Omon tak tersentuh fasilitas layanan dasar dari pemerintah. Perjalanan menuju Kampung Omon memang tak mudah. Dari kota Sentani, perjalanan darat memakan waktu sekitar 6 jam menggunakan kendaraan menuju pusat distrik. Setelah itu, perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki selama kurang lebih 7 jam. Lumpur tebal, hutan belantara, sungai berarus deras, serta jembatan kayu curam jadi tantangan yang tak terelakkan. Total, sekitar 13 jam dibutuhkan untuk mencapai kampung ini. Akses yang sulit seolah menjadi dinding pemisah antara Kampung Omon dan pembangunan. Bertahun-tahun lamanya, warga hidup tanpa layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur memadai, maupun layanan sosial dari pemerintah. Kepala Kampung Omon, Frans Tabisu, menyimpan kisah panjang tentang penantian yang tak kunjung terrealisasi. Ia mengatakan kondisi tersebut telah dialami warganya selama bertahun-tahun. Frans menyebut ketiadaan layanan dasar ini sudah berlangsung sejak kampung ini berdiri. Masyarakat hidup secara nomaden hingga menetap di kampung yang tak pernah mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Dampak ketiadaan layanan dasar terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari warga. Tanpa sekolah, anak-anak di Kampung Omon tumbuh tanpa pendidikan formal. Kondisi kesehatan pun tak kalah memprihatinkan. Tanpa puskesmas atau tenaga medis, warga harus berjalan kaki sekitar 14 km menuju pusat distrik untuk mendapatkan layanan kesehatan. Warga Kampung Omon juga belum memiliki listrik dan tidak memiliki jaringan internet. Warga bahkan banyak yang tidak tahu apa yang terjadi di wilayah lain di Indonesia.
Menurut Frans, berbagai usulan telah disampaikan secara resmi melalui musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat kampung, distrik, hingga kabupaten. Namun semua itu berakhir sama, tak pernah terrealisasi. Jadi kami butuh jalan, itu kami punya kebutuhan. Masa kampung-kampung lain ada jalan? Kami juga negara Indonesia, kami sudah merdeka, tapi kemerdekaan itu jalan saja kami belum menikmati. Kami belum sekolah, kami ingin mau sekolah seperti anak-anak dorang, seperti orang-orang lain punya anak-anak di kampung-kampung lain. Tapi kami tidak ada sekolah, tidak ada guru. Suara keresahan dan kekecewaan juga disampaikan oleh warga yang harus kehilangan 4 orang keluarganya karena tidak adanya layanan dasar kesehatan di Kampung Omon. Warga juga mengharapkan pemerintah menghadirkan layanan pendidikan dasar karena selama ini masyarakat setempat buta huruf dan tak bisa membaca. Kitong ini belum pernah dapat sekali. Kitong ini belum pernah dapat sama sekali. Kitong belum pernah dapat kesehatan yang baik. Kitong ini belum pernah. Kitong sekolah itu belum pernah ada yang sekolah. Kitong ini butuh sekali untuk di sini kita itu sangat membutuhkan sekali untuk pendidikan, kita butuh terus dari kesehatan juga karena kita tinggal di sini itu kalau kita sakit itu kita susah sekali. Warga Kampung Omon berharap pemerintah menghadirkan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta layanan sosial agar mereka tak lagi hidup terisolasi. Agar Kampung Omon tak lagi hanya menjadi titik di peta, tetapi bagian utuh dari pembangunan di Kabupaten Jayapura. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Kementerian Luar Negeri melaporkan aktris film dewasa Bonnie Blue ke otoritas Inggris karena melecehkan bendera merah putih di depan gedung Kedubes RI di London. Lengkapnya sebentar lagi. Saudara, Kementerian Luar Negeri melaporkan aktris film dewasa Bonnie Blue ke otoritas Inggris. Aduan ini terkait dengan tindakan Bonnie Blue dalam sebuah video yang melecehkan bendera merah putih. Dalam video tersebut, aktris film dewasa Bonnie Blue atau Tia Emma Billinger melecehkan bendera merah putih di depan gedung Kedutaan Besar Indonesia di London, Inggris. Pemerintah Indonesia menilai tindakan tak pantas Bonnie Blue tersebut tak bisa jadi alasan untuk kebebasan berekspresi menghina negara lain. Tindakan tersebut memanfaatkan simbol negara Indonesia, bendera merah putih dengan tidak hormat. Perlu kami tegaskan bahwa bendera merah putih merupakan simbol kedaulatan, kehormatan, dan identitas bangsa yang wajib dihormati oleh siapapun, dimanapun berada. Kami juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk merendahkan simbol negara lain atau mencederai prinsip saling menghormati dalam hubungan antar negara. Sebelumnya, Satreskrim Polres Badung, Bali menggerebek Bonnie Blue bersama belasan warga negara asing lainnya. Mereka diduga akan memproduksi konten film dewasa pada sebuah villa di Badung, Bali. Polisi juga menyita mobil bak terbuka yang digunakan sebagai properti. Tapi setelah diperiksa, polisi tidak menemukan bukti konten asusila, melainkan hanya pelanggaran lalu lintas saja. Pada 12 Desember lalu, Bonnie Blue menjalani sidang bersama dengan rekannya Liam Jackson yang menggunakan mobil pickup mengangkut sejumlah warga negara asing membuat konten di media sosial. Bonnie Blue kemudian didenda sebesar Rp200.000 dan dideportasi usai persidangan. Lebih lengkap kita akan bahas soal aduan Kementerian Luar Negeri ke otoritas Inggris terkait dengan tindakan aktris film dewasa Bonnie Blue yang melecehkan bendera merah putih. Kali ini bersama dengan dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Syah. Pak Teguh, selamat sore. Selamat sore, salam dari Unpad di Bandung. Iya, Pak Teguh, saya mau tanya dulu nih. Jadi apa yang dilakukan Bonnie Blue ini benar-benar melecehkan atau kebebasan berekspresi nih yang dilakukan? Yang dilakukan di Bali itu kalau menurut pandangan dari Blue ini adalah kebebasan berekspresi kan. Tapi begitu dia
itu hanya bikin konten-konten kan, dan kita tidak bisa buktikan apakah ini untuk konsumsi pribadi atau akan dia jual di kelak kemudian hari. Tapi yang dia lakukan di tanggal 19 Desember itu merupakan suatu pelecehan yang luar biasa atas simbol-simbol kenegaraan Indonesia. Jadi dalam hal ini kami menyetujui pandangan dari pemerintah Indonesia bahwa ini merupakan suatu pelecehan terhadap simbol negara. Merah putih itu sesuatu hal yang sangat sakral bagi Indonesia, tapi diperlakukan dengan sangat memalukan oleh seorang konten kreator tersebut 2 kali ini. Pertama kali dia hanya ngumpul-ngumpul aja, tanggal 15 Desember dengan 30 orang itu jam 19.35 di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia, Jalan Great Peter Street nomor 30 London kan. Itu pemerintah Indonesia langsung mengabarkan hal ini kepada polisi diplomatik Inggris. Dan memang terbukti dia ini tidak punya izin kan. Tapi mungkin karena merasa dia gagal pada serangan pertama, maka dia melakukan serangan kedua pada tanggal 19 Desember 2025. Ini serangan dalam artian budaya ya. Dia menggunakan media sosial melakukan pengambilan gambar atau video dengan latar belakang Kedutaan Besar Republik Indonesia dan melakukan tindakan yang asusila yaitu dan ini sangat memalukan Indonesia karena seolah-olah kita ini begitu adanya begitu ya. Tapi di sini saya melihat Kedutaan Besar Indonesia itu berlaku sangat profesional dan langsung berhubungan dengan otoritas Inggris. Misalnya kita berbicara dengan hukum Inggris ya. Pertama yang dilakukan itu adalah melanggar ketertiban umum dan kesusilaan publik. Kemudian juga pelanggaran seksual di tempat umum, kemudian perilakunya yang antisosial. Jadi pemerintah Indonesia itu sudah melakukan langkah-langkah langkah-langkah jawaban atas perilaku yang sangat tidak sopan itu. Kemudian kita juga menggunakan hukum internasional. Tapi Pak Teguh, apakah cukup begitu dengan hanya melayangkan aduan ke otoritas Inggris dengan dia melakukan pelecehan ya simbol-simbol negara di sana? Apakah cukup hanya dengan tadi mengadukan ke otoritas Inggris saja? Saya perhatikan Kedutaan Besar kita kan dipimpin oleh Duta Besar Desra Percaya ya. Ini adalah duta besar yang sangat senior dan pernah sekolah di Inggris. Jadi beliau sangat mengerti aturan main yang berlaku di Inggris. Jadi kalau pada tahap 1 pada kejadian tanggal 15 Desember itu beliau hanya melaporkan kepada kepada kalangan diplomatik Inggris. Ini polisi diplomatik Inggris namanya Parliamentary and Diplomatic Protection. Jadi begitu masuk tahap kedua ini kejadiannya di luar embassy, jadi ini harus diselesaikan dengan pemerintah setempat. Jadi untuk itu beliau saya pikir dari referensi terbuka yang saya peroleh ya, beliau sudah berhubungan dengan pemerintah Inggris langsung mengatakan bahwa ada aturan-aturan yang terlanggar, misalnya dengan nama outraging public decency, kemudian sexual offenses di tempat umum, kemudian antisocial behavior, kemudian juga menyampaikan kepada pemerintah Inggris bahwa ini bertentangan dengan Konvensi Wina tahun 1961 pasal 22 ayat 2 yang mewajibkan pemerintah setempat untuk melindungi kawasan diplomatik guna mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan, kemudian juga pelanggaran atas wibawa negara. Kemudian juga disampaikan kepada pemerintah Inggris bahwa pemerintah Inggris berkewajiban berdasarkan hukum domestik yang namanya Diplomatic Privilege Act tahun 1964. Jadi itu yang beliau lakukan. Kemudian lebih lanjut lagi, saya perhatikan Kedutaan Besar kita di Inggris juga berhubungan juga dengan Kementerian Luar Negeri Inggris. Jadi langkahnya pertama tapi apakah ini juga akan mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan Inggris akibat apa yang dilakukan oleh Bonnie Blue? Sampai saat ini saya belum melihat langkah-langkah lanjutan karena sedang libur Natal dan Tahun Baru ya. Tapi kalau saya perhatikan perilaku dari tokoh ini itu sangat memalukan Indonesia. Beliau di mana baru-baru ini beliau mengatakan dalam wawancaranya dengan Harian Independen, hari ini beliau mengatakan begitu ya, I am rich and I have good lawyer. Saya ini kaya dan punya pengacara-pengacara yang hebat. Kemudian beliau mengatakan, did you really think I'd face jail time? Emangnya kalau saya bisa dipenjara? Jadi hal-hal ini yang berarti ya. Dia menantang otoritas Indonesia, dia mempermalukan otoritas Indonesia. Ini sangat berbahaya bagi nama baik kita
secara internasional ya. Oke, sebelumnya kan dia berada di Bali ya, diduga akan melakukan film dewasa begitu bersama dengan WNA lainnya. Lalu kemudian ditangkap bukan karena kontennya, tetapi karena pelanggaran lalu lintasnya. Dan kemudian akhirnya berujung kepada ia melakukan pelecehan ya, diduga melakukan pelecehan simbol-simbol kita negara Indonesia. Nah, yang Anda lihat sebenarnya ini apa sih puncak dari apa yang dilakukan oleh boni deportasi yang dilakukan negara kita ke Boni Blue, atau ada hal lainnya? Tokoh ini memang senang sensasi ya, dan dia sangat mengerti bagaimana media massa barat bekerja. Bad news are good news. Jadi berita yang buruk itu adalah berita yang baik, berita itu akan mengangkat konten dia, di mana dia mengatakan bahwa sampai saat ini dia adalah orang di dunia yang mampu berhubungan seks dengan ribuan orang sekaligus pada saat yang bersamaan. Ini adalah hal-hal yang sangat menyinggung martabat, prinsip-prinsip kemanusiaan gitu ya. Dan untuk itu ya saya pikir dia akan terus melakukan hal itu walaupun pemerintah Inggris sudah memproses. Walaupun saya juga berpikir, saya belum tahu bagaimana proses yang dilakukan oleh pemerintah Inggris, apakah dia ditahan atau tidak. Tapi saya perhatikan Kedutaan Besar Republik Indonesia sudah melakukan banyak hal berhubungan dengan misalnya dan polisi diplomatik Inggris, kemudian juga berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri Inggris. Dalam hal ini adalah Foreign Commonwealth and Development Office. Kemudian juga Pak Dubes ini berhubungan juga dengan pejabat yang ada di sana. Yakni kalau tidak salah, kalau saya lihat dari webnya ya, itu namanya Head of Southeast Asia Department Foreign Commonwealth and Development Office. Jadi membahas hal ini secara langsung, di mana kalau saya lihat perhatikan tipe dari Pak Desra ini, biasanya Indonesia akan menyampaikan kekecewaannya, kemudian terutama sekali dengan penggunaan simbol-simbol merah putih secara tidak bertanggung jawab, kemudian diunggah di media sosial, itu sangat melecehkan nama baik bangsa Indonesia. Oke, beberapa kali melakukan pelanggaran begitu, tapi dikenakannya pelanggaran lalu lintas di Badung, Bali. Kemudian sekarang melecehkan simbol kenegaraan kita. Nah, pelajaran apa yang sebenarnya bisa kita ambil begitu terkait dengan warga negara asing yang dianggap ini bisa beraktivitas, bisa melakukan apapun di negara kita? Apakah memang harus lebih diperketat lagi penerimaan visa-visa yang masuk warga negara asing ke Indonesia, Pak Teguh? Tepat sekali. Kita memiliki keleluasaan namanya visa on arrival kan, atau VOA kan, di mana orang asing itu dapat dengan mudahnya datang ke Indonesia, kemudian melaporkan kedatangannya di bandara, dan kemudian di stem untuk beberapa lama berada di Indonesia ya. Pada saat yang sama sangat sulit bagi kita untuk berkunjung ke negara tersebut. Jadi dalam hal ini hendaknya saya pikir pengawasan orang asing itu harus benar-benar dilakukan dengan melibatkan kementerian dan lembaga dan masyarakat umum guna menghindari penyalahgunaan visa. Kemudian juga kita berhubungan lagi dengan pemerintah asal bahwa visa itu reciprocal. Kalau kami memudahkan warga negara Anda datang ke tempat kami, maka hal yang sama juga hendaknya Anda berikan kepada warga negara kami. Sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih Pak Teguh Reza Syah. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam. Tetap bersama kami, saudara. Sukacita Natal tak sepenuhnya dapat dirasakan korban bencana Sumatera, tapi warga kembali membangun asa, kembali bangkit menata hidup pasca bencana. Saudara, pembangunan jembatan Bailey di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren terus dikebut. Jembatan darurat yang menghubungkan jalur lintas nasional Banda Aceh Medan ditargetkan rampung akhir Desember ini. Jembatan Bailey di Desa Awe Getah yang menjadi jalur alternatif sebenarnya sudah terhubung. Namun kemacetan kerap kali terjadi karena diberlakukannya sistem buka tutup mengatur antrean kendaraan. Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih menyeberang sungai menggunakan perahu tradisional demi menghemat waktu perjalanan. Untuk menyeberang menggunakan perahu, warga harus membayar tarif Rp10.000 per orang. Sedangkan untuk mengangkut sepeda motor dikenakan biaya Rp50.000.
Jembatan, walaupun jembatan sementara ini disegerakanlah untuk siap, karena ini sangat berpengaruh nih. Apalagi kan kalau ada anak-anak, membuat penumpang agak was-was juga. Upaya pemulihan pasca banjir dan longsor terus berjalan, salah satunya memfungsikan kembali aliran sungai. Upaya ini dilakukan agar petugas lebih mudah membersihkan lumpur dan kayu di permukiman warga. Sejumlah alat berat beroperasi untuk mengangkat material di aliran sungai Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sejumlah anggota TNI dan pemerintah daerah ikut mengawasi proses berlangsungnya pengembalian fungsi sungai. Tujuan pembersihan material longsor dari aliran sungai untuk membersihkan genangan air dari jalan dan permukiman. Sementara Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya Deni Hendrata mengungkap 4 desa masih terisolasi akibat banjir dan longsor di Tapanuli Tengah. Yang paling vital adalah bagaimana sungai difungsikan kembali, dan ini membutuhkan eskavator. Kalau untuk logistik sejauh ini tercukupi bantuan dari semua pihak, dan kita juga mengirimkan KRI ke sini. Yang pertama itu adalah KRI Rajiman, kemudian KRI Semarang, dan kita mungkin ya KRI Banda Aceh. Saudara, Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kodam Iskandar Muda bersama pemerintah membangun hunian sementara bagi korban banjir longsor di PD Jaya Aceh. Huntara dibangun menggunakan rangka baja ringan dengan material papan semen untuk pembangunan hunian sementara. Fasilitas pendukung seperti dapur umum, sanitasi pun akan disiapkan. Targetnya pembangunan huntara atau hunian sementara akan selesai sebelum bulan Desember berakhir. Sementara sejumlah polisi dari Polres Gayo Luwes dan Brimopolda Aceh membantu warga membersihkan lumpur pasca banjir bandang. Di Desa Canetoa, Gayo Luwes, lumpur masih menutupi rumah dan jalan di permukiman warga. Selain membersihkan lumpur, polisi juga menyiapkan personil bersiaga mengantisipasi bencana susulan terjadi. Sekalipun kami perayaan Natal tahun ini dalam menghadapi dampak bencana alam, tapi kami berusaha membuat jemaat itu lebih berpengharapan. Yang hilang dan yang hanyut itu Tuhan pasti mengganti kembali, seperti tertulis dalam Alkitab. Marilah kita terus bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Hari Raya Natal biasanya jadi momen sukacita. Momen untuk berkumpul bersama keluarga dan teman, berbagi kebahagiaan. Namun di tahun ini, sukacita Natal tak sepenuhnya dapat dirasakan korban bencana Sumatera. Banjir bandang menyapu rumah mereka, membawa luka dan derita. Ketika Natal tiba, warga kembali membangun asa untuk kembali bangkit, menata hidup pasca bencana. Natal kali ini penuh kesederhanaan. Gereja HKBP Resor Tuka Hutana Bolon di Tapanuli Tengah jadi saksi bisu bagaimana dahsyatnya banjir bandang yang merusak hampir semua bangunan di sekitarnya. Gereja yang masih berdiri tegak ini pun jadi tempat umat Kristiani untuk merayakan Natal tahun ini.
Suasana hikmat pun begitu terasa saat perayaan Natal di gereja ini. Di tengah duka, korban banjir bandang tetap melaksanakan ibadah dengan penuh syukur. Tradisi makan bersama pun masih tetap dilaksanakan, meski tak semeriah tahun sebelumnya. Karena tahun ini tak banyak makanan yang disiapkan dan sebagian berasal dari bantuan yang diberikan untuk korban bencana. Natal pun dijadikan momen untuk kembali bangkit dengan pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun kami perayaan Natal tahun ini dalam menghadapi dampak bencana alam, tapi kami berusaha membuat jemaat itu lebih berpengharapan. Orang-orang yang baik sama kami, yang memberikan bantuan donasi, secara khusus secara materi, langsung kami bagi-bagikan sebagai hadiah Natal. Kalau tahun lalu kami semuanya bernatal di sini, makan bersamanya itu harus dikumpul dari jemaatnya. Dan nasinya pun bawa sendiri dari rumah. Sekarang oleh karena orang-orang yang penuh dengan kasih telah memberikan doa dan bantuannya kepada kami. Kami salurkan langsung kepada orang-orang yang datang bernatal dan hari Minggu. Itu kira-kira bedanya. Tak mau terus terpuruk, perayaan Natal pun dijadikan momen untuk kembali bangkit. Ini juga yang terlihat dari Jemaat Gereja Kristen Protestan Angkola GKPA di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Gereja ini akhirnya bisa digunakan untuk ibadah Natal setelah warga dibantu anggota TNI membersihkan gereja dari lumpur dan tumpukan kayu. Natal, kita membuat foto booth-nya, kita membuat ada boneka salju, ada bunga Natal, ada balon-balon, pokoknya supaya suasana Natal lah, supaya tidak berduka. Dengan hikmat dan penuh kesederhanaan, jemaat beribadah. Momentum Natal dimanfaatkan penyintas bencana untuk bangkit kembali melalui sukacita Natal. Mereka meyakini Tuhan punya rencana di balik bencana yang maha dahsyat. Semua yang hilang diganti Tuhan dengan yang lebih baik. Doa kita sesuai dengan khotbah tadi bahwa desa Huta Godang telah berubah dari yang indah menjadi rata. Begitu juga lah dengan rezeki kita dilimpahkan Tuhan. Dia yang selama ini kalau ada rezeki yang kurang pas, ya melalui bencana yang menghanyutkan harta benda, kita yakin dan percaya bahwa itu Tuhan akan ganti berlipat-lipat. Itulah keyakinan dan kepercayaan kami sebagai jemaat GKPA. Yang hilang dan yang hanyut itu Tuhan pasti mengganti kembali seperti tertulis dalam Alkitab. Namun tak semua warga bisa beribadah Natal di gereja. Ada pula yang terpaksa menggelar ibadah di bawah naungan tenda darurat. Jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia Hutana Bolon di Tapanuli Tengah melakukannya karena gereja mereka masih tertimbun lumpur setinggi hampir 1 meter. Dengan penuh sukacita, jemaat gereja tetap antusias merayakan Natal meskipun sekeliling mereka masih dipenuhi material sisa banjir dan longsor. Sebagian besar jemaat gereja hingga kini juga masih tinggal di lokasi pengungsian. Jadi doa yang kita panjatkan untuk tahun ini, yang pertama kita sehat-sehatlah dulu untuk melewati tahun 2025. Dan kita berharap juga dengan khotbah Natal tadi, Yesus yang dilahirkan dan ditempatkan di kandang domba, dan kalau di bahasa Bataknya tadi di Borhos di Panggagatan. Panggagatan itu juga bisa menyimpulkan roti kehidupan. Jadi kita berharap dengan perayaan Natal ini, karena Yesus adalah roti kehidupan, kita juga berdoa bahwasanya kebutuhan jemaat juga nanti akan terpenuhi dengan baik sandang ataupun pangan. Natal di lokasi bencana juga dirasakan anggota TNI Polri. Meski jauh dari hangatnya keluarga, mereka setia menjalankan tugas mengabdi kepada negara. Semata membantu para korban bencana agar kehidupan segera kembali seperti sedia kala. Untuk merayakan Natal bersama keluarga,
Sudah 8 tahun kami belum. Tapi kalau ada cuti tahunan, kami ambil untuk pulang kampung. Nah, untuk momen Natal diberikan cuti 3 hari. Kemudian kami punya rumah itu di Maluku, tepatnya di Desa Wotai, Kecamatan Tenes, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam momen perayaan Natal tahun ini, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat mendoakan korban bencana di sejumlah wilayah. Presiden menambahkan, pemerintah terus bekerja keras mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat di wilayah terdampak. Umat Kristiani di tanah air dan dimanapun saudara berada. Semoga damai Natal membawa kasih, berkah pengharapan, dan kekuatan bagi kita semua. Hati kita juga tertuju kepada saudara-saudara kita yang tengah menghadapi akibat bencana di sejumlah tempat di tanah air. Semoga saudara-saudara kita di tempat-tempat tersebut diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa, diringankan penderitaan mereka. Juga marilah kita terus bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Sukacita Natal di tengah bencana terasa dalam kesederhanaan. Dalam sukacita Natal pula jadi momen kembali bangkit, menata hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Bersama Sapa Indonesia Malam, setelah ini saudara kami hadirkan perbincangan mengenai kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa Wakil Gubernur Bangka Belitung. KPU dan Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung menanggapi proses hukum dugaan ijazah palsu yang tengah ditangani Barreskrim tidak berkaitan langsung dengan KPU sebagai penyelenggara Pilkada serentak. Apa alasannya? Ipal Solesa akan membahasnya usai jeda berikut ini. Saya Tifa Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, saudara. Wakil Gubernur Bangka Belitung, Heliana, telah berstatus tersangka dalam dugaan ijazah palsu oleh Barreskrim Polri. Menyikapi hal itu, Gubernur Babel telah melapor ke Mendagri untuk ditindaklanjuti. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani mengaku telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka Wakil Gubernur atas kasus dugaan ijazah palsu. Menyikapi hal itu, Gubernur Babel mengaku sudah melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Meski Wagub Heliana resmi tersangka, hal itu tidak mempengaruhi roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Bangka Belitung. Usai penetapan tersangka, hingga kini Wakil Gubernur Heliana belum memberikan keterangan resmi. Di mana Ibu Wagub ini adalah urusan pribadi, ya, urusan pribadi di mana dia dikenakan menggunakan dokumen palsu alias ijazah palsu, katanya begitu kan. Jadi ini adalah ranah hukum yang harus dilaksanakan. Dan bagi saya tidak ada kaitan dengan saya, karena waktu beliau mencalonkan wakil gubernur, beliau pakai ijazah SMA, ya. Nah, kita berharap dengan kasus ini ibu ini bisa melaksanakan tugas dia untuk menyelesaikan kasus hukumnya di Mabes Polri. Kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa Wakil Gubernur Bangka Belitung, KPU dan Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung menanggapi bahwa proses hukum dugaan ijazah palsu yang tengah ditangani Barreskrim Polri tidak berkaitan langsung dengan KPU sebagai penyelenggara Pilkada serentak. KPU menegaskan saat pendaftaran pasangan calon, persyaratan yang dipakai oleh yang bersangkutan adalah lulusan SMA.
Selain itu, dalam penetapan sebagai wakil gubernur terpilih, KPU tidak mencantumkan gelar akademik Heliana. Sementara M. Oscar selaku ketua Bawaslu setempat menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan pada tahap verifikasi administrasi perbaikan persyaratan calon pada 8 September 2024, diketahui pada awal pendaftaran Heliana sempat mencantumkan ijazah S1. Namun pada tahap perbaikan dokumen, bakal calon wakil gubernur Heliana hanya menggunakan ijazah SMA sederajat sebagai dokumen persyaratan administrasi. Dengan begitu, Bawaslu memastikan dalam proses pencalonan sebagai wakil gubernur, Heliana tidak menggunakan ijazah S1, melainkan ijazah SMA. Yang bersangkutan kita tetapkan tanpa gelar. KPU Kepulauan Bangka Belitung ya tentu ikut memantau kasus tersebut ya. Ya kalaupun nanti kami diminta aparat hukum ya untuk memberikan keterangan, kami siap. Memang pada pendaftaran itu sempat pada administrasi perbaikan ya sempat ingin menggunakan ijazah S1, namun sudah diajukan perbaikan secara administrasi, perbaikan dokumen ya bakal calon wakil gubernur. Beliau menggunakan ijazah SMA. Usai Barreskrim Polri menetapkan Wakil Gubernur Bangka Belitung Heliana sebagai tersangka ijazah palsu sarjana, kini muncul pertanyaan tentang integritas penyelenggaraan pemilu, validitas dokumen pencalonan hingga konsekuensi hukum dan politik di masa depan. Lalu bagaimana proses verifikasi ijazah saat pencalonan berlangsung? Apakah penetapan tersangka ini otomatis berdampak pada status jabatan Wakil Gubernur? Dan sejauh mana pula pertanggungjawaban hukum bisa diberlakukan dalam kasus yang menyangkut pejabat publik aktif ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Dua narasumber bergabung di studio Kompas TV kali ini. Ada Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Husin dan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Selamat malam Bapak-bapak sekalian, apa kabar? Malam. Terima kasih sudah datang di studio Kompas TV kali ini. Duduk perkaranya perlu dipahami juga bahwa awalnya ada laporan kepada polisi oleh seorang mahasiswa namanya Ahmad Sidik dari Universitas Bangka Belitung tanggal 21 Juli 2025. Ia menilai ada keganjilan karena ijazah Heliana ini disebut terbit 2012, sementara tercatat sebagai mahasiswa 2013 dan berhenti tahun 2014. Walaupun kemudian Pak Husin yang diserahkan kepada KPU saat itu adalah ijazah SMA dan itu sesuai dengan standar minimal syarat administratif, tapi muncul pertanyaan, kok bisa KPU dalam tanda kutip kecolongan seperti ini, baru ketahuannya sekarang kok ada ijazah palsu? Ya, saya ingin menjelaskan dulu ya terkait pilkada serentak yang kita laksanakan ya, bahwa ya proses yang kita laksanakan adalah pendaftaran, kemudian kita melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran itu sendiri adalah semua calon menyampaikan syaratnya menyampaikan semua dokumen terkhusus pendidikan. Ya, ini syarat dokumen pendidikan. Nah, dokumen pendidikan ini mengacu kepada peraturan perundangan dan PKPU tentu minimal SMA. Nah, kemudian calon bisa juga mengajukan ijazah S1, S2 sesuai S3, bahkan S3 sesuai dengan yang dilaporkan atau yang disampaikan. Selama syarat minimal terpenuhi? Ya, selama syarat minimal dipenuhi. Kalau untuk kasus Heliana ini? Nah, untuk kasus Heliana ini, saya ingin menyampaikan pada saat pendaftaran, sesuai dengan dokumen yang kita dapati, baik dokumen BB pencalonan maupun pencalonan partai politik, yang bersangkutan menyebutkan, menuliskan nama dengan sarjana, beserta dengan ijazah. Nah, disitulah proses yang kita lakukan ya, dalam rangka mendapatkan kepastian hukum, kemudian kewenangan kita juga, ya, kita akan melakukan proses setelah dilakukan pendaftaran oleh pasangan calon tersebut, kita melakukan proses yang namanya verifikasi, klarifikasi sebagai dasar bagi kami untuk melakukan penetapan, penetapan dari bakal calon menjadi pasangan calon yang berhak untuk mengikuti pilkada. Nah, proses itu kita lakukan. Nah, setelah kita lakukan, ternyata ya yang kita lakukan dalam tim, kita tidak mendapatkan sebuah dokumen ataupun apa saja yang membuat kami yakin itu absah atau benar. Artinya karena prinsip keraguan kami, kita melakukan klarifikasi langsung ke penerbit ijazah itu sendiri. Nah, karena tidak tercapai itu, ya maka pada waktu itu kita
tidak menetapkan dulu, kita menetapkan status yang bersangkutan itu dengan ijazah S1-nya ya. Kita tidak dapat langsung menetap, kita tetap berlakukan BMS dulu, belum memenuhi syarat. Oke, sorry saya potong. Sebelum ke status BMS itu yang membuat KPU ragu saat itu dalam hal apa? Pertama ya, kalau dalam ketentuan PKPU, setiap ijazah yang diajukan oleh calon baik gubernur maupun wakil gubernur maupun wali kota, bupati, semua wajib kita lakukan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi ini kan adalah yang diajukan itu adalah fotokopi ijazah yang delegalisir. Nah, ketika kita melakukan verifikasi ternyata dalam delegalisirnya kita perhatikan ada keraguan, maka kewajiban kita untuk melakukan verifikasi, namanya verifikasi faktual. Maka kita lakukan verifikasi ke tempat lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut, baik SMA, S1, S2, S3, semuanya kita lakukan verifikasi langsung. Nah, pada saat kita melakukan verifikasi langsung di kampus yang bersangkutan, yaitu kampus Universitas Azhara, kebetulan kampusnya sudah tutup, Pak. Sudah tutup, tim kita tidak ketemu karena memang akademiknya nggak jalan lagi. Tutup 2024 kalau nggak salah ya, Pak. Nah, sekalipun artinya masih ada pejabat-pejabat di situ, ya semua berdasarkan laporan tim kepada saya, semuanya tidak berkenan memberikan keterangan resmi terkait ijazah itu. Nah, artinya kami tidak mendapatkan keterangan atau surat dokumen untuk sebagai syarat bahwa ijazah S1 itu bisa kita tetapkan untuk menjadi salah satu syarat daripada yang bersangkutan. Oke. Nah, setelah itu statusnya BMS diminta untuk perbaikan dong. Nah, perbaikannya gimana tuh, Pak? Nah, ketika kita tetapkan di awal belum memenuhi syarat, maka ketentuannya adalah kami melakukan lagi artinya klarifikasi kepada yang bersangkutan yang melalui timnya kan. Nah, sampai batas akhir sebelum penetapan calon, ya artinya yang bersangkutan tidak dapat memberikan apa yang kami minta, apa yang kami harap sebagai syarat itu. Sehingga, yang ijazah S1 itu. S1-nya, sehingga akhirnya kita menerima yang SMA, dan SMA kan artinya tidak bisa, tidak dapat, tetap yang bersangkutan tetap mendaftarkan, dapat diterima sebagai calon wakil gubernur waktu itu. Sehingga pada waktu itulah kita sepakat juga dan diawasi oleh Bawaslu, SMA lah yang menjadi dasar beliau untuk mendaftarkan sebagai wakil gubernur. Maka dalam surat keputusan pleno kita terkait penetapan pasangan calon ya yang bersangkutan tidak terdapat gelar. Begitu juga ketika hasil pilkada tercapai dan yang bersangkutan pasangan tersebut menang dalam penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih, untuk Ibu Heliana kita tidak mencantumkan gelar karena tidak kita tetapkan sebagai S1-nya sebagai syarat ikut menjadi syarat dia mencalonkan, seperti itu, Pak. Oke, nah melihat fakta tadi ditambah proses hukumnya juga sekarang sudah berstatus sebagai tersangka, keterangan dari pihak kampus yang saya juga pelajari menyatakan bahwa tidak ada catatan KRS, kartu rencana studi, kartu hasil studi, bahkan catatan daftar alumni pun tidak ada. Sehingga menurut Anda, Pak Heri, dari kasus yang dialamatkan kepada wakil gubernur Babel ini dengan dugaan ijazah palsu, masih ada celah tidak untuk kemudian dibantah atau kemudian dilawanlah apa yang ditetapkan oleh polisi, oleh Baris Krim Polri ini? Yang pasti langkah siapapun menjadi tersangka tentu mencoba membalik posisi ya, apa yang dituduhkan tadi. Itu pasti sah-sah saja dan normal sekali, Mas Tifal. Cuman dalam konteks kita melihat bahwa perkara ini penetapan tersangkanya bukan ujuk-ujuk juga ya, karena kalau tadi mendengar dari pernyataan beliau, Ketua KPU Babel, ini kan penggunaan gelar itu sudah sejak lama berarti, bukan di saat 2025 saja. Nah, tentu polisi menurut saya pribadi sudah juga mengkoreksi, menurunkan tim lapangan untuk meng-cross check bahkan apakah memang benar tempat pendidikan yang bersangkutan itu masih ada atau tidak. Ini kan jadi kendala juga, Mas Tifal. Banyak juga memang ada beberapa misalnya yang sudah tidak ada lagi sekolahnya atau universitasnya, tapi bisa dibuktikan bahwa memang ijazahnya benar begitu. Ini kan berarti kan ada proses yang menjadi tanda tanya besar tadi. Nah, kalau kita bicara dalam hukum acara pidana kan berarti ada minimum 2 alat bukti yang sudah dilakukan. Apakah dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan dikeluarkannya ijazah tadi, di ujungnya kan ijazah, tapi proses ini kan harus ada tadi Mas Tifal katakan, ada KRS, ada bukti sekolah. Karena ini yang penting juga di kasusnya Pak Jokowi misalnya, ini kan jadi persoalan yang sama sebenarnya. Bahkan lebih strong lagi, UGM sudah mengatakan ini asli tapi tetap diperdebatkan. Tapi kalau konteksnya ijazahnya Heliana ini? Ya, kalau yang ini kan udah clear tadi disampaikan oleh beliau, udah tutup tuh. Dan
saya juga baru tahu tadi ketika melakukan verifikasi dan klarifikasi sebelum penyerahan berkas itu kan juga sudah dilakukan oleh beliau dan ternyata tidak kunjung disertakan sehingga pada saat pemilihan kemarin ya betul ya Bang ya itu tidak disertakan tuh ijazah yang S1-nya tadi, clean and clear di situ. Maka kalaupun ini ditarik ke ranah pidana bukan kepada di undang-undang pilkada ataupun undang-undang kepemiluan, walaupun pemilu itu kan prinsipnya asasnya adalah luber dan jurdil ya. Kejujuran itu bukan hanya bagi penyelenggara tapi juga bagi mereka yang menjadi kontestasi, yang mengikuti kontestasi dalam pilkada tadi. Dalam konteks ini kasusnya adalah dialamatkan kepada pejabat publik, itu juga ada di hal yang memberatkan nantinya? Ya tentu bahwa ini kan apalagi ada undang-undang Sisdiknas ya, dikarenakan harus ada integritas ya, penggunaan dokumen akademik yang benar bahwa dia bersekolah di sana. Ya saya nggak tahu apa yang kemudian menjadi motivasi untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak diyakini bahwa memiliki misalnya itu ya. Karena kalau kita lihat syaratnya gampang sekali. Mungkin lebih berat jadi presenter Kompas TV. Kenapa jadi ke saya? Karena begini, karena syaratnya tadi SLTA. Dan insya Allah seluruh warga negara Indonesia sudah program untuk 12 tahun pendidikan sampai SMA itu pasti terlampaui. Sehingga kan tidak dikenakan di sana. Maka pertanggungjawabannya pidananya individu. Karena sifatnya tadi dikenakan di KUHP pasal 263, 264 dan Undang Sisdiknas 20 tahun 2003. Nah, ini untuk melihat bahwa apakah penggunaan tadi itu apakah dia masuk dalam kategori membuat surat palsu atau memalsukan surat. Kalau membuat surat palsu berarti dari awal nggak pernah ada nih Bang Tifal. Ya, proses bahkan pernyataan ijazah itu dibuat secara sepihak misalnya oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Yang kedua, kalau dia membuat surat palsu tadi, memalsukan surat, berarti kan ada yang ditambah atau dikurangi dari substansinya. Nah, sehingga dikenakan pasal 263 dan 264 tadi dalam konteks pidananya. Menurut saya, ya dalam hal ketika kita menjadi pejabat publik, memang rekam jejak ini jadi penting, Mas Tifal ya, untuk melihat apakah dia memang layak begitu ya untuk mengemban jabatan publik, bagaimana menjadi seorang pejabat publik kalau seandainya dari awal prosesnya saja sudah aspal misalnya. Dan ini kan menurut saya menciderai sekali secara integritas tadi. Tapi sekali lagi ini asasnya masih presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Kita nggak tahu ke depan apakah kemudian dengan tudingan tadi Ibu Heliana berdiam diri atau berusaha menggugat dengan bermanuver mengajukan pra peradilan. Oke, kita akan bahas itu nanti. Cuman yang jadi pertanyaan juga begini Pak Husein, terlepas bahwa dari KPU sudah menyatakan awalnya dalam tahap pertama itu BMS untuk ijazah S1 itu kemudian lewat proses update atau perbaikan pencalonan itu sudah mencukupi minimal SMA itu yang diserahkan. Tapi muncul pertanyaan juga begini, dengan berkaca pada kasus ini kenapa kok tetap digolin juga? Sementara dalam tahap awal aja sudah bermasalah, S1-nya nggak jelas, masih bermasalah nggak jelas itu apakah betul-betul S1-nya valid atau tidak? Ya, kalau soal yang kalau menggolkan itu tidak Bu, itu tidak artinya KPU dalam hari ini ya. Apapun dalam proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, semua calon itu diberi hak oleh peraturan, oleh aturan untuk menyampaikan terkait dokumen, terkait syarat pendidikan, diberikan semuanya kewenangannya, diberikan hak untuk menyampaikan, baik SMA, minimal SMA harus ada, kemudian menyampaikan S1, S2, S3. Nah soal dikatakan menggolkan itu, disitulah tugas KPU ya, kewenangannya itu untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait ijazah-ijazah yang diajukan tadi. Nah dalam proses ini Pak Wakil Gubernur dalam hal ini Ibu Heliana itu dalam formulir pendaftaran dengan pasangan calon Pak Hidayat Arsane ini ya menyertakan bahwa terdapat ijazah S1 tadi. Dan kita lakukannya sama juga dengan punya Pak Gubernur juga Pak Hidayat Arsane, kita lakukan hal yang sama. Dilakukan verifikasi administrasi, kemudian dilakukan klarifikasi ke kampusnya. Nah untuk apa? Untuk memastikan bahwa memang ijazah itu menurut aturan PKPU ya kategorinya absah ya, bukan soal bodong atau tidak boleh atau palsu, tidak, kami bicaranya keabsahan. Harus ada dokumen. Nah untuk dokumen yang kita dapati dari pihak kampusnya tidak kita dapati pada saat kita melakukan
verifikasi langsung, klarifikasi langsung. Oke, nah dengan kasus hukumnya sudah berjalan sekarang, KPU sempat kepikiran nggak bahwa ujungnya akan seperti ini? Oh, nggak kepikir, kita nggak ada berpikir seperti itu. Yang penting tugas kami sudah benar, bahwa dalam pencalonan kemarin ya kita sudah melayani peserta sesuai dengan PKPU yang mengatur PKU 8, kemudian PKPU nomor 10 hingga keputusan KPU, kita sudah melaksanakan aturannya dengan baik dan benar. Sehingga maka ketika kita lakukan itu untuk Ibu Heliana tadi adalah hanya dapat kita terima dengan ijazah SMA dan itu sudah sah sesuai dengan aturan bahwa sah. Jadi kemudian kita tetapkan sebagai pasangan calon dengan Pak Hidayat Arsani. Nah, kemudian terjadilah proses pemilihan dan menang. Pada saat pleno kita tetapkan sebagai gubernur wakil gubernur terpilih dan dalam penetapan dokumen penetapan kita surat keputusan kita, berita acara maupun keputusan yang kita tetapkan, ya kita tidak boleh mencantumkan sarjananya. Ya kalau yang Pak Hidayat Arsani kita cantumkan karena sudah dilakukan gitu. Tapi di sisi lain dengan kasus ini Pak Heri, dari pihak Heliana mengaku keberatan, bahkan yang saya baca terakhir kali keterangan dari penasihat hukum Heliana Zainur Arifin, mereka berencana untuk melakukan pra-peradilan. Kalau kemudian Anda merasa bahwa ini kasusnya sudah clean and clear, pembuktiannya akan bagaimana dari kedua belah pihak, baik itu dari polisi maupun juga dari pihak Heliana untuk membuktikan ini asli atau palsu, ini valid atau tidak? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Tetap di Kompas TV. Pak Heri, dari pihak penasihat hukum Heliana berencana untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus dugaan ijazah palsu ini, penetapan tersangka terhadap Heliana. Selain karena keberatan dengan status tersangka itu, salah satu unsurnya mereka mengaku sudah meminta hasil uji forensik ijazah tapi tidak diberikan oleh penyidik. Kalau kemudian Anda nyatakan kasus ini sudah clean and clear, maka kalau kemudian akan masuk dalam tahap pra-peradilan bakal gampang atau bakal ada drama baru di sini? Yang pasti fokusnya pada pemenuhan minimum 2 alat bukti. Persoalannya pasti yang digugat adalah bukan hanya secara kuantitas, tapi secara kualitas yang dimiliki oleh penyidik ini sudah tepat atau tidak. Begitu ya. Bagaimana cara memperolehnya juga disoal. Kemudian ketersediaan alat bukti, akses kepada si tersangka sudah diberikan atau tidak. Nah, mudah-mudahan ini masuk dalam kategori yang dimaksud dalam Perma nomor 4 tahun 2016 terkait dengan pra-peradilan juga yang mengatur tentang sebenarnya lebih banyak kepada hal formal. Nah, kalau ini kemudian ternyata diamini, maka pra-peradilannya punya potensi itu di sana untuk bisa menang. Tapi kalau ternyata yang dimaksud adalah uji forensik memang tidak diberikan karena ada suatu dan lain hal, kemudian diajukan di pra-peradilan dan diberikan oleh pihak penyidik, dan ternyata itu benar, ya bahwa itu tidak pernah diterbitkan dimanapun dan bahkan mungkin ditemukan fakta lain pendukungnya, misal ada orang yang membuatnya, saya rasa game over juga di pra-peradilannya begitu. Dan sekarang juga tidak semua orang yang dijadikan tersangka mencoba untuk mengarah kepada pra-peradilan karena kadang itu jadi anggapan mereka jadi legitimasi itu. Kayak Bang Roy Suryo dan kawan-kawan kan juga masih maju mundur kan untuk mengajukan pra-peradilan karena ini case-nya mirip-mirip begitu ya. Dugaannya, tuduhannya adalah ijazah palsu. Nah, ini yang menurut saya jadi perhatian adalah tetap di alat buktinya. Karena bagaimanapun orang itu tidak mungkin dikatakan bersalah ketika dia tidak memenuhi minimum 2 alat bukti tadi. Sederhananya kalau kemudian dalam kasus ini siapa yang bisa yang berhak membuktikan itu ijazah palsu atau tidak, dari pihaknya si tersangka atau dari polisi atau dari pihak lain atau siapa? Ya, kalau sebenarnya dua-duanya harus punya kesempatan yang sama untuk membuktikan ya. Kesempatan pertama kan sudah dilakukan oleh pihak penyidik yang melakukan asas bukan presumption of innocence lagi tapi presumption of guilt. Orang ini bersalah karena tuduhannya begini-begini. Ya, yang mereka mendapatkan dari keterangan saksi, mereka cek di lapangan udah nggak ada lagi di PD Dikti juga udah misalnya clean and clear, tidak ada lagi universitas itu, maka kan ini yang dikumpulkan sebagai bukti oleh pihak penyidik tadi kan, yang kemudian nanti mungkin saja jadi alat dalam tanda petik amunisi atau peluru dalam pra-peradilannya. Nah, tapi sejauh mana kemudian itu nanti dilimitasi juga di pengadilan, apakah dibongkar semua? Karena kalau dibongkar semua berarti kan masuk kepada pokok perkara nih. Ini nanti jadi orang bingung juga, pra-peradilan itu bedanya dengan sidang pada pokok perkara itu apa? Maka mungkin nanti akan dilimitasi. Tapi bukti-bukti itu akan semuanya menurut saya akan mencoba untuk memaksimalkannya, bahwa mereka sudah melakukan verifikasi, konfirmasi, bahkan ke ketua KPU juga kan sudah dilakukan misalnya kan. Nah, pertanyaan besarnya adalah kalau tadi misalnya masalah KPU kok bisa kecolongan?
apakah verifikasi ini sebatas apa yang dilakukan? Apakah verifikasi faktual juga? Atau tadi hanya verifikasinya hanya sebatas formalitas, misalnya hanya diminta tidak hanya himbauan atau seruan, bukan obligasi. Obligation dalam artian kewajiban. Kalau dia obligation, kewajiban kan berarti kalau dia tidak memenuhi, ada hal yang katakanlah bisa diberikan sanksi kan. Baik. Nah, itu yang menurut saya harus diatur juga dalam ke depan ini ketika seseorang akan maju menjadi pejabat publik lewat pilkada ataupun pileg misalnya. Ada pembenahan tidak dari pihak KPU belajar dari kasus ini biar nggak kecolongan lagi ke sana di mata publik, Pak? Ya pasti ya banyak yang kita pelajari dari sebuah kasus. Bahkan KPU sendiri ya Bangka Belitung ini kan setelah pilkada serentak kan KPU di Bangka Belitung kan masih tersisa kemarin di pilkada ulang ya, Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Nah, untuk belajar dari ya, terkait syarat ijazah ini dari pilkada itu banyak jadi masalah. KPU kita sendiri sudah melakukan perbaikan terhadap regulasi. Maka banyak yang maka hal-hal seperti itu jadi pembelajaran. Maka pembelajaran yang kita dapati ya prinsipnya KPU itu Bapak ya. Pertama tentu ya kita ingin juga dalam semua proses pencalonan, semua proses pilkada tanpa terkecuali, apalagi khususnya pencalonan, tahapan pencalonan inilah inti dari pilkada kan pencalonan. Nah dalam proses pencalonan ini dari mulai pendaftaran, kemudian verifikasi administrasi, kemudian klarifikasi, ya sampai penetapan itu, prinsip kami adalah harus mendapatkan kepastian hukum, dan kami selalu menjaga kami dalam proses itu dengan teliti dan dengan teliti, dan kami tetap mengedepankan ya ketika ada keraguan-keraguan ya kita harus melakukan cek lagi. Bakal verifikasi faktual lebih ketat lagi begitu? Lebih ketat lagi, ya seperti itu. Oke. Maka itu kita lakukan itu ya ketika kita menerima pendaftaran itu ada ijazah S1-nya, ya dia wajib kami lakukan itu, wajib lakukan. S2 juga wajib. Kemarin S3 juga kita datang, Pak. Oke. Sampai profesor kemarin Pangkal Pinang itu wali kotanya kan kita datangi kampusnya Universitas Sriwijaya. Oke. Semuanya kita tanya. Oke, singkat untuk masing-masing karena waktu kita terbatas. Anda untuk kasus ini sudah pernah diperiksa juga, Pak? Siap, sudah secara resmi sudah diperiksa oleh Bareskrim, dan kami KPU Provinsi Bangka Belitung sudah memberikan keterangan resmi terkait proses pencalonan Pilkada serentak kemarin ya, khusus untuk Ibu Heliana. Dan untuk perkara ini menurut Anda kasusnya hanya terikat dalam hal pemalsuan atau bisa jatuh pidana yang lain, Mas Eri? Pasti taliannya adalah objeknya adalah ijazah yang diduga palsu tadi ya, maka Undang-Undang Sisdiknas karena ini penggunaan gelar akademik begitu kan, kemudian juga di KUHP yang tadi kita sudah sebutkan norma yang biasa dipakai di pasal 263 dan 264 membuat surat palsu atau memalsukan surat. Tapi yang lebih utama tadi adalah masalah bagaimana kelengkapan administratif ini tidak hanya sebatas ya kita anggap sebagai administrasi belaka, karena ini menjadi penting, jangan-jangan seseorang itu bisa terpilih karena orang melihat status embel-embelnya tadi. Ada gelar haji, itu kan bukan akademik tadi ya. Ada gelar profesor, tadi ada gelar sarjana dan sebagainya. Ini kan bisa menimbulkan kerugian bagi pihak mungkin ya. Ini cuma tidak terbuka aja pihak lawan yang pernah dikalahkan misalnya kan. Ataupun di dalam kontestasi politik harus ada kejujuran tadi ya. Karena bicara tentang pemilu tadi kita tidak hanya bicara tentang luber tapi jurdil. Jujur dan adil kan, ini penting gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak-Bapak sekalian. Pak Husdi terima kasih, Pak Heri juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Dan kami akan lanjutkan lagi Sapa Indonesia Malam usai jeda dengan laporan lain. Meski diguyur hujan sejak sore tadi, kawasan Malioboro tetap jadi magnet wisatawan. Liputan Nataru akan hadir di Sapa Indonesia Malam usai jeda. TNI Angkatan Darat menutup tahun 2025 dengan segudang pencapaian, khususnya di bidang teritorial. Di antaranya, hasil luar biasa oleh Kodim 1022 Tanah Bumbu, Kodim 0902 Berau, dan Kodim 1805 Raja Ampat dalam menggelar TNI Manunggal Membangun Desa dan Kampung Pancasila. Ikuti kisahnya dalam Cerita Militer, Kisah Juang Teritorial, Sabtu 27 Desember, pukul 3 sore, di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update, didukung oleh
Anda menyaksikan Kompas Update, Saudara. Seorang pria ditemukan tewas tertabrak kereta komuter lain di perlintasan Palmerah, Jakarta Pusat, Jumat siang. Diketahui korban nekat menyeberang perlintasan kereta dengan cara memanjat pagar pembatas. Saat sedang menyeberang, diduga pria ini tidak melihat ada komuter lain yang melintas dari arah Kebayoran menuju stasiun Palmerah, hingga akhirnya tertabrak dan meninggal di lokasi kejadian. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan otopsi. Demikian Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Sapa Indonesia Malam akan kembali menemani Anda. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update. Didukung Kawasan Malioboro masih menjadi magnet wisatawan di Yogyakarta. Meski diguyur hujan, pengunjung terlihat masih memadati jalanan Malioboro. Wisatawan memadati sepanjang jalan Malioboro untuk menikmati udara malam Jogja sambil berfoto di antara lampu-lampu khas bergaya kolonial. Meski hujan turun, tidak menyurutkan antusiasme wisatawan datang berkunjung. Hujan juga menjadi berkah tersendiri bagi pemilik kios karena wisatawan bisa memilih berbelanja sambil menunggu hujan reda. Imbas hujan, arus lalu lintas padat merayap. Petugas kepolisian disebar pada titik-titik kepadatan mengurai kemacetan. Yang ini suasananya terjadi di Kota Tua Jakarta saat libur Natal, juga ramai para pengunjung. Kawasan ini jadi pilihan bisa berlibur karena pengunjung dapat menyewa sepeda, bersuah foto, atau mungkin sekedar bersantai menikmati keramaian sambil disuguhkan hiburan akustik. Kota Tua dipilih karena murah, tidak ada biaya masuk, dan mudah dijangkau hanya dengan menggunakan transportasi umum. Kita pantau ya situasi paling baru dengan Abel Insani sudah bersiap dengan laporannya di kawasan Kota Tua Jakarta di Malioboro, Yogyakarta. Ada Gesi Lutfia. Kita pantau ya keramaian liburan di momen Natal dan juga jelang tahun baru di Kota Tua. Terlebih dahulu saya mau ke Abel nih. Jadi kalau malam hari ini Abel, Kota Tua seramai apa sih? Lebih ramai sore atau malam hari nih? Ya tentu saja semakin malam ternyata semakin ramai Audrey dan juga saudara. Saat ini di Kota Tua ini ramai sekali ya, bahkan ada beberapa yang tadi sempat mengatakan bahwa aduh ini saya nggak bisa lesehan nih karena udah saking rapetnya gitu katanya. Karena memang di sini banyak sekali yang bisa dieksplor Audrey dan juga saudara. Jadi ada yang sekedar piknik, menikmati musik akustik, kemudian ada yang menyewa sepeda untuk bisa bermain atau berkeliling ke Kota Tua begitu, kemudian ada berfotoria, kemudian ada juga penyewaan permainan untuk anak-anak, kemudian ada yang membeli gelembung balon sabun. Ini banyak sekali dan juga ramah anak tentunya. Dan yang lebih yang menjadi menarik lagi karena memang di Kota Tua ini kan gratis, kemudian dekat dengan gampang untuk transportasi umum. Jadi ini merupakan pilihan yang tepat ketika memang masyarakat Jakarta ataupun juga sekitarnya memilih Kota Tua sebagai salah satu alternatif untuk menikmati libur Natal dan juga Tahun Baru. Lihat situasinya, Audrey dan juga saudara, ini memang asik sekali ya sampai sekarang, apalagi tidak hujan sore ini, jadi sangat mendukung. Tapi saya akan coba untuk bertanya-tanya ini dengan ada salah satu geng cantik di sini ya. Assalamualaikum. Aduh, ini ramai sekali ya Audrey dan juga saudara. Kayaknya lagi menikmati situasi Kota Tua malam hari, bener nggak? Bener banget Kak. Ini aku boleh kenalan dulu nggak? Ini dengan kakak siapa? Kakak Amiu. Kakak Amiu. Oke. Aku kakak Sarah. Kakak Sarah. Kakak Ida. Kakak Indah. Kalau yang ini?
Yana, kalau yang ini? Bulan. Oke, baiklah. Ini ternyata ada 5 orang gadis-gadis yang sangat cantik, begitu ya, sedang menikmati suasana kota sore malam hari. Gimana Kak, kenapa milih Kota Tua sebagai sarana liburan? Karena itu dia menarik, seru juga, terus banyak hal-hal yang tentang sejarah kan. Kota Tua ini kan emang udah dari lama ya, terus juga unik-unik deh. Terus Kakak kesini naik apa nih? Kalau kita kesini naik kereta. Iya, naik kereta. Dekat kita dari Bekasi. Iya, dari Bekasi. Jauh juga ternyata ya dari Bekasi memilih. Kenapa lagi nih Kak? Satu lagi mungkin kenapa memilih Kota Tua? Memilih Kota Tua apa? Murah. Ada band gratis juga. Terus kulineran kita bisa banyak banget nih khas dari Jakarta ya. Baik, terima kasih kakak-kakak atas waktunya bersama Kompas TV. Silahkan melanjutkan obrolannya kembali dan menikmati liburan di Kota Tua. Terima kasih. Nah, itu dia salah satu geng atau gerombolan cewek-cewek cantik ya yang saat ini sedang melakukan aktivitas berlibur Natal dan juga Tahun Baru dari Bekasi, khusus naik kereta atau KRL turun di Jakarta Kota untuk menikmati situasi dan juga suasana di Kota Tua. Kembali ke Anda, Audrey. Hujan jadi bisa sepoi-sepoi gitu ya, ngerasain angin Kota Tua. Terima kasih laporannya Abel Insani. Kalau Abel ini bersama dengan tadi geng cewek-cewek cantik sedang menikmati indahnya Kota Tua. Gimana dengan Malioboro, Yogyakarta, Gesi, yang sedang diguyur hujan? Jadi warga kegiatannya apa nih kalau lagi hujan di kawasan Malioboro? Makan atau belanja justru? Ya, Audrey dan juga saudara, berbeda ya dengan di Kota Tua Jakarta. Kalau saat ini di Malioboro sedang diguyur hujan. Sayang sekali untuk aktivitas berfoto-foto ria di sepanjang jalan Malioboro ini cukup terhambat begitu. Namun hal ini juga menjadi berkah tersendiri, Audrey, karena di sepanjang jalan Malioboro ini kan terdapat kios-kios begitu, mulai dari makanan, kemudian pernak-pernik oleh-oleh khas Yogyakarta yang tentunya malah dikunjungi oleh para wisatawan. Sembari menunggu hujan reda, para wisatawan ini memilih untuk berbelanja. Nah, tentunya hal ini juga menjadi berkah dan menambah omset dari para penjual. Selain itu juga berkah bagi para penjual payung dan juga jas hujan, karena banyak sekali wisatawan khususnya dari luar kota ya, kami sempat berbincang-bincang tadi, yang tidak mau melewatkan aktivitas berlibur mereka di Malioboro. Jadi diterabas saja meskipun hujan, mereka memilih berfoto-foto memakai payung atau mencari jas hujan untuk tetap berkuliner ataupun berwisata di Malioboro. Selain itu, kalau kami pantau sendiri, Yogyakarta ini memang daya tariknya cukup banyak begitu ya. Namun di Malioboro ini menjadi pusat keramaian dari wisatawan, tidak hanya dari warga lokal Yogyakarta, namun juga dari luar kota ini kebanyakan memilih Malioboro. Karena di Malioboro ini tidak hanya menyajikan tempat yang juga berbau budaya begitu ya, namun juga berbagai kuliner, kemudian pusat perbelanjaan ini mudah ditemukan di sini. Jadi masyarakat ini memilih untuk berlibur ke Malioboro. Tentunya juga karena murah ya, tidak mengeluarkan uang. Audrey. Ya, jadi malam masih panjang di kawasan Malioboro, tunggu hujan reda baru bisa kuliner, baru bisa jalan-jalan lebih banyak lagi di sana. Terima kasih laporannya, selamat berlibur Gesi, selamat berlibur juga Abel. Nah, kalau di Jakarta ini juga ada kawasan Blok M yang ternyata masih jadi destinasi atau pilihan liburan keluarga di Jakarta. Berburu kuliner apa saja sih yang menjadi rekomendasi kuliner yang lagi hits gitu ya di sana ya. Kita akan kembali tetap di Sapa Indonesia Malam. Masih bicara libur Natal dan Tahun Baru, Saudara. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten masih dipadati ribuan penumpang. Meski jumlah penumpang pesawat menurun, namun angkanya masih di atas jumlah normal ketimbang hari biasanya. Berdasarkan data pengelola bandara, jumlah penumpang pesawat mencapai 148.000 dengan pergerakan pesawat 1.139 penerbangan. Tujuan favorit penumpang
ke Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Pengelola bandara mencatat tren peningkatan jumlah penumpang sebenarnya menurun karena puncak arus libur Natal sudah terjadi pada 4 hari lalu. Meski begitu, jumlah penumpang hari ini masih di atas rata-rata jumlah penumpang di hari biasanya. Nah, ini mungkin di saat libur Natal seperti kita-kita yang nggak kemana-mana, ya, tetap masih kerja. Sabar gitu. Iya, masih Jakarta, masih kerja, dan ya menikmati liburan tipis-tipis lah. Iya. Nggak ada salahnya kalau berkunjung ke kawasan Blok M, bisa menjadi pilihan Anda untuk menghabiskan waktu liburan. Salah satunya adalah berburu kuliner. Ini Ada apa aja di sana ya sekarang yang lagi hits? banyak, tapi kayaknya seru-seru ya di sana. Ada apa aja di situ, kita coba lihat. Laporan dari Rahma Piliang dan Bimo Wicaksana berikut ini. Saudara Kompas TV, di belakang saya memang terlihat ramai banget ya, karena saat ini saya sedang berada di Blok M Square, di mana Blok M merupakan salah satu tempat yang menjadi favorit dari warga Jakarta dan sekitarnya untuk menikmati libur mereka, terkhususnya di libur akhir tahun. Nah, akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Bimo Wicaksana, kondisi terkini di sore menjelang malam ini. Inilah kondisinya, dapat dilihat sangat ramai begitu ya. Ini pengunjungnya tidak hanya anak muda, tentunya ada yang dari lanjut usia, juga dari keluarga yang membawa anak-anak mereka. Dan kalau di posisi saya melaporkan ini sedang ada bazar makanan. Ini merupakan salah satu spot yang dituju atau dikunjungi oleh para pengunjung. Nah, bagaimana keseruannya dan apa saja sih sebenarnya yang ada di Blok M ini? Kita tanyakan kepada pengunjung yang sudah bersama saya saat ini. Saat ini saya sudah bersama dengan, halo Mas, namanya siapa aja nih? Ini Aska, Raffi, Auzi. Nah, dari mana nih? Kalau saya dari Lombok. Dari Lombok? Iya. Jauh-jauh langsung mainnya ke Jakarta, langsung ke Blok M nih. Kenapa nih milih mainnya ke Jakarta dan juga mainnya ke Blok M? Ini dua orang ini saya ajak, ceritanya saya itu udah sering ke Blok M. Udah 3 bulan di sini, di Jakarta. Sering diajak main juga sama teman. Ini karena dua orang ini baru datang, saya ajak main ke sini gitu. Nah, tadi udah jajan apa aja nih? Kayaknya udah pada jajan nih. Boleh dikasih tahu nih jajannya apa aja? Nih rujak mangga. Nah, sama apa lagi tadi? Kebab. Ya, sama lain-lainnya itu aja kan. Mau menjelajahi Blok M di mana aja? Ya, cari baju sih, kayaknya mau thrifting. Ya. Total nyari-nyari yang murah lah. Ya. Menikmati Blok M ya, dan tadi katanya mau thriftingan. Mungkin semoga mendapatkan yang cocok begitu ya. Itu saudara Kompas TV, ini mereka jauh dari Lombok khusus untuk berlibur ke Blok M karena katanya pengen menikmati Blok M begitu ya. Dan saya juga pengen melihat-lihat dan juga mencari makanan yang ada di belakang saya ini. Saya juga tergiur karena tadi mas-masnya beli rujak, saya juga tergiur pengen beli rujak. Nanti akan saya coba begitu. Rahma Piliang, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta. Ini kelenjar liur ini udah bereaksi dari tadi tuh, ada yang asem-asem seger, wah. Ya. Ini durasi kita tinggal berapa lagi? Oh, masih ada waktu, saya bisa ngejar ke sana nanti bareng sama Audrey habis ini. Iya, tapi kalau misalnya Anda jalan-jalan ini selalu waspada ya dimanapun ya. Jangan sampai Anda terjatuh seperti seorang wisatawan yang terjatuh saudara dari atas tembok benteng setinggi 6 meter saat tengah bersuah foto. Untuk Anda yang sedang berlibur, harap berhati-hati karena ada seorang wisatawan yang terjatuh dari atas tembok benteng setinggi 6 meter saat tengah bersuah foto. Peristiwa terjadi di kawasan wisata Benteng Keraton Buton, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Petugas bilang korban sempat naik ke atas tembok benteng untuk bersuah foto. Saat akan turun, korban diduga hilang keseimbangan, lalu terjungkal dan terhempas ke bawah benteng dengan tinggi sekitar 6 meter. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau yang menerima laporan warga langsung meluncur ke lokasi kejadian. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena kondisi medan yang terjal. Korban akhirnya berhasil dievakuasi lalu dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Menerangkan yang mengamati langsung di lapangan bahwa yang bersangkutan rupanya dia berdiri di atas benteng keraton dan dia melangkah. Nah, pada saat dia melangkah kebetulan itu sandal yang dipakai itu haknya agak tinggi dan
tapi di celah batu sehingga keseimbangannya yang hilang keseimbangan. Ya, hilang keseimbangan dan yang bersangkutan ya jatuh, terperosok jatuh. Jasad seorang perempuan ditemukan dalam gorong-gorong di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Setelah diperiksa, jasad perempuan ini adalah seorang mahasiswi. Setelah ada mayat, penemuan mayat. Nah, penemuan mayat. Warga saudara menemukan jasad mahasiswi di gorong-gorong kawasan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Rabu dini hari. Warga sempat mengira jasad mahasiswi ini adalah boneka yang sebelumnya akhirnya ini warga memanggil polisi. Dari identifikasi polisi, jasad perempuan tersebut adalah seorang mahasiswi dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Kabid Propam Polda Kalimantan Selatan mengungkap pelaku pembunuhan mahasiswi adalah polisi berinisial MS yang bertugas di Polresta Banjarbaru. Motif pembunuhan adalah masalah asmara karena korban mengancam akan membongkar hubungan gelap mereka kepada calon istri pelaku. Oknum polisi tersebut terancam hukuman 9 tahun penjara atas dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Pelaku juga melanggar kode etik dan terancam diberhentikan tidak dengan hormat. Rekan-rekan atas kehadirannya, mohon dukungan kami untuk Sebelum kami tutup, kami ingatkan lagi untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Untuk Anda yang masih berlibur, semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih sudah bersama Sapa Indonesia Malam. Saya Diva Solesa. Saya Oda Chandra pamit, selamat malam. Semoga hari Anda menyenangkan selalu. Selamat malam. Selamat malam.